ketahui dulu apa itu bencana. Jadi bencana adalah peristiwa yang menyebabkan kerugian besar, baik itu kerusakan fisik, kerugian material, atau kehilangan nyawa yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Bencana itu bisa disebabkan oleh alam, non-alam, maupun bencana konflik sosial ya, yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat. Jadi selanjutnya adalah definisi dari bencana sosial itu sendiri adalah peristiwa atau keadaan yang mengganggu kehidupan masyarakat yang dimana diakibatkan oleh perilaku manusia. Jadi contoh dari bencana sosial itu adalah termasuk konflik antar kelompok, kemudian kerusuhan, dan juga terorisme dan ketidakadilan sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi bencana yaitu yang pertama kemiskinan, di mana kemiskinan ini merupakan faktor utama penyebab terjadinya bencana sosial. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan rendahnya kualitas hidup dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran, di mana tingkat pengangguran yang tinggi menimbulkan krisis ekonomi yang memicu munculnya berbagai masalah sosial seperti kejahatan, tunawisma, dan bunuh diri. Kemudian yang ketiga yaitu ledakan penduduk, di mana ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan akan menimbulkan pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat yaitu urbanisasi, di mana urbanisasi adalah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa ke kota. Urbanisasi yang tidak terkendali bisa menimbulkan kesenjangan sosial, memicu masalah sosial baru. Kemudian yang kelima yaitu lemahnya penegakan hukum, di mana lemahnya penegakan hukum di suatu negara bisa menyebabkan maraknya kejahatan dan pelanggaran norma serta aturan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Hal ini dapat memicu kecemburuan sosial yang berujung pada konflik dan kerusuhan sosial. Kemudian adapun contoh dari bencana sosial yang pertama yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan adalah bencana sosial yang paling umum. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran, di mana pengangguran terjadi ketika seseorang yang mampu bekerja kehilangan pekerjaan atau tidak dapat menemukan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Kemudian yang ketiga yaitu kriminalitas seperti pencurian atau sabotase, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain merupakan bencana sosial yang dapat meresahkan masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas menunjukkan lemahnya hukum dan ketertiban di suatu daerah. Kemudian yang keempat yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja seperti tawuran, vandalisme, narkoba, dan perilaku negatif lainnya juga digolongkan sebagai bencana sosial. Hal ini dapat berdampak buruk bagi masa depan generasi muda. Kemudian yang kelima yaitu korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi termasuk salah satu bencana sosial karena menyebabkan kesenjangan sosial. Dampak bencana sosial. Bencana sosial yang tidak diatasi segera mungkin dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, di antaranya meningkatkan kriminalitas, stabilitas atau perekonomian terganggu, beban negara semakin berat, produktivitas sumber daya manusia semakin menurun, dan memicu adanya diskriminasi dan gangguan kesehatan masyarakat, serta ketidakstabilan politik karena masalah sosial. Cara mengatasi bencana sosial pada masyarakat. Bencana sosial ini dapat diatasi apabila pemerintah setempat mengambil langkah tegas untuk menyelesaikannya. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah bencana sosial ini di kalangan masyarakat. Yang pertama, kita meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mengurangi angka pengangguran.
pemerintah perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Pemerintah perlu mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru guna menekan angka pengangguran yang terjadi di Indonesia. Ketiga, program bantuan sosial, di mana pemerintah perlu menjalankan program bantuan sosial seperti pemberian bansos, subsidi pangan, dan lainnya untuk membantu keluarga yang benar-benar membutuhkan. Keempat, memperketat aturan dan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Penegakan hukum yang keras terhadap kejahatan dan tindakan korupsi ini dapat menciptakan situasi sosial yang lebih tertib dan aman sehingga suatu negara bisa keluar dari bencana sosial. 5. Pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan memberdayakan masyarakat miskin melalui pelatihan, keterampilan, dan pendampingan usaha mandiri agar nantinya masyarakat miskin ini jadi lebih produktif lagi dan lebih berdaya lagi. 6. Pengentasan kemiskinan. Pemerintah bisa membuat program pengentasan kemiskinan. Melalui program tersebut, masyarakat jadi bisa mendapat bantuan seperti perumahan, modal usaha, pelatihan, dan sebagainya. Memperkuat solidaritas sosial antara pemerintah dan masyarakat, harus mau saling mendorong semangat gotong royong dan solidaritas agar sama-sama bisa keluar dari bencana sosial. Apabila masalah dari bencana sosial teratasi, kesejahteraan hidup masyarakat juga jadi meningkat dan bisa menjadi lebih makmur lagi. Itulah beberapa contoh bencana sosial di lingkungan masyarakat yang dilengkapi. Baik, selanjutnya adapun kesiapsiagaan bencana sosial. Pertama, kesiapsiagaan adalah investasi penting untuk mengurangi risiko dampak bencana di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi nyawa, mengurangi kerugian material, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tetapi juga setiap individu dan komunitas. Dengan kerjasama dan mempersiapkan diri dengan baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana. Selanjutnya, kesiapsiagaan bencana sosial. Adapun langkah-langkah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana sosial, yang pertama itu mendorong peran serta masyarakat, di mana masyarakat dapat didorong untuk berperan serta dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Dan yang kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Masyarakat perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Dan yang ketiga, menguatkan solidaritas, di mana masyarakat dapat meningkatkan solidaritas untuk mengurangi dampak yang timbul oleh akibat dari bencana. Selanjutnya, membuat rencana kontingensi, di mana rencana kontingensi ini merupakan rencana untuk peristiwa yang kemungkinan akan terjadi, namun belum tentu pasti akan terjadi. Dan selanjutnya ada menjalin kerjasama, di mana masyarakat dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik itu puskesmas, polisi, aparat desa, atau aparat kecamatan. Jadi itulah kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana.